Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa mahasiswa sarjana manajemen dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Betaria Afriani SMMM selaku tutor Anda pada mata kuliah Manajemen Perubahan. Anda dapat memanggil saya dengan panggilan Ibu Beta. Untuk saat ini saya bertugas di Universitas Terbuka sebagai salah satu dosen Prodi Manajemen S1 pada mata kuliah dengan kode mata kuliah MBS 4324 ini. Anda akan diajak sama-sama mempelajari materi pokok daripada MBS 4324. Untuk kali ini pertemuan keempat ya rekan-rekan semua, kita akan membahas terkait modul 2, yaitu lingkungan organisasi dan pengaruhnya dalam perubahan organisasi. Baik, jadi materinya KB2, KB3 ada dinamika lingkungan organisasi, lingkungan dan perubahan organisasi. Dinamika lingkungan organisasi. Jadi memang dinamika organisasi mewakili secara terus-menerus serangkaian kegiatan yang berkembang dan mengintegrasikan suatu kelompok dengan sumber daya internal atau eksternal. Untuk apa? Untuk dikembangkan dan dimanfaatkan peluang bisnis secara singkat, di mana kelangsungan hidup dan pertumbuhan organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan sebuah organisasi dalam mengembangkan dan memanfaatkan peluang kecepatan dalam mencapai apa? Kedua hal tersebut. Ini dikutip dari Cacar Bakhi dan Nagen tahun 94 halaman 47. Dinamika sistem adalah metode untuk memahami perilaku dinamis dari sistem yang kompleks, di mana asumsi dasarnya adalah bahwa struktur sistem apapun terdapat banyak hubungan sirkuler, interlocking, seperti itu. Terdapat waktu yang tertunda di antara komponen-komponen. Dinamika dari sistem terletak pada perilaku yang tidak terduga ini disebut dengan kaos atau kekacauan. Begitu. Teori kaos adalah cabang dari matematika dan fisika yang mempelajari sistem dinamis yang sangat sensitif terhadap kondisi awalnya. Begitu. Dalam konteks organisasi, teori ini dapat diterapkan untuk apa? Untuk memahami bagaimana sih organisasi ini berperilaku dalam lingkungan yang kompleks, yang tentunya dinamis, berubah-ubah. Kemudian kerangka sistem yang sangat penting bagi teori organisasi. Karena apa? Karena organisasi ini merupakan proses yang orientasi tujuannya apa? Yang selalu dinamis tadi, kompleks dan berubah-ubah. Selanjutnya, mengubah sistem manusia ini seringkali melibatkan variabel yang tidak dapat dikendalikan. Ini dikutip dari pendapat Kurt Lewin. Ya, karena memang kita tidak tahu, kadang variabel-variabel yang tak terduga ini sering muncul. Model dinamika daripada organisasi. Jadi konsep dinamika organisasi menyatakan bahwa percepatan persaingan akan mengarahkan industri menuju pasar bebas. Organisasi dapat bertahan dan berkembang jika mereka mampu sepenuhnya. Masih sama menurut Cacar Becky dan Nagin ya, 94 halaman 46. Kemudian ada 3 poin organisasinya tadi yang dapat dikatakan bertahan. Apa saja itu kategorinya? Yang pertama, memecahkan hambatan yang mengurangi potensi pembelajaran individu dan organisasi. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mampu mengelola proses memperoleh, menyebarkan, dan menerapkan pengetahuan baik secara efektif dan efisien. Yang ketiga, mampunya mengantisipasi peluang masa depan dan melakukan restrukturisasi tepat ya, tepat waktu. Untuk apa? Untuk memanfaatkan peluang tersebut secara penuh. Begitu. Di sini ada bagan, dynamic organization, ada yang internal research, ada yang eksternal bersumber dari internal maupun eksternal. Baik dari aktivitas satu sampai dengan aktivitas ke seterusnya, tergantung daripada organisasi seperti itu. Di mana fungsi dari organisasi didefinisikan oleh sejumlah aktivitas yang bersumber dari lingkungan dalam dan berbatasan dengan lingkungan luarnya. Nah, model organisasi dinamis ini kan terus berkembang nih dengan memperkenalkan kegiatan baru melalui apa? Yaitu integrasi sumber daya untuk memanfaatkan peluang.
Jadi memang ketika peluang ini terhenti, kegiatan tersebut juga otomatis ikut terhenti. Nah, model ini didukung oleh budaya perusahaan atau organizational culture yang sangat kuat dan mekanisme pengembangan tadi ya. Untuk memastikan apa? Memastikan pertumbuhan berkelanjutan. Ini juga dikutip juga dari Sama, Cacar Bekhi, dan Nagan, tahunnya sama 94, page atau halaman 46. Baik, untuk selanjutnya, lingkungan suatu organisasi ini kan dapat bersifat dua sifat ya. Yang pertama adalah stabil ataupun unstable atau tidak stabil. Kemudian uh, dua dua kategori, mohon maaf sini ada tiga, stabil atau tidak stabil, kompleks dan bahan turbulen. Dengan adanya globalisasi di bidang ekonomi, otomatis kan persaingan itu akan menjadi sangat kompetitif, seperti itu, sangat ketat. Yang memaksa apa? Yang memaksa setiap pelaku organisasi selalu waspada terhadap perubahan lingkungan. Agar apa? Agar organisasinya ini terus survive atau bertahan. Dikutip dari Rahayu 2015 halaman 70. Organisasi dapat bertahan dengan lingkungannya. Dengan apa? Supaya apa? Karena memang organisasi ini kan memiliki kapabilitas unik ya yang tidak dimiliki oleh organisasi lainnya. Misalnya apa? Misalnya keahlian, pola perilaku, dan sistem manajemen yang sesuai. Untuk apa? Untuk posisi mereka di lingkungannya. Selain itu juga organisasi dapat bersaing dalam mendapatkan apa? Sumber daya yang diinginkan. Apabila berbicara terkait sifat lingkungan organisasi, di sini ada beberapa sifatnya dikutip dari Burton dan kawan-kawan dalam Rahayu 2015. Sifat lingkungan organisasi terdiri dari dua jenis, ya kan? Yang pertama, complexity atau memiliki kompleksitas. Mengacu pada apa? Mengacu kepada sejumlah kekuatan lingkungan yang mempengaruhi organisasi. Misalnya apa? Kompetitor, ya kan, segmentasi pasar, kemudian produk yang diproduksinya, servisnya atau layanannya, dan seterusnya. Sedangkan yang sifat kedua nih lingkungan ini adalah unpredictability atau tidak dapat diprediksi. Di mana tingkat ketidakpastian lingkungan misalnya aspek politik, kemudian perkembangan perekonomian yang sedang kacau, ini juga jadi salah satu faktornya ataupun contohnya. Ada juga yang namanya lifestyle consumer. Nah, itu juga menjadi salah satu contohnya. Kemudian ada kurs nilai tukar uang dan sebagainya. Kemudian dilihat dari tipe lingkungan organisasi, masih menurut pendapat yang sama dalam Rahayu 2015 ya dari Burton dan kawan-kawan. Untuk lingkungan organisasi tipenya ini ada 4 ini kategori. Yang pertama, a calm environment. Yaitu apa? Yaitu suatu lingkungan organisasi yang kondisinya relatif tenang dan tidak banyak dinamikanya. Itu tipe yang pertama. Yang kedua, ada juga a varied environment. Lingkungan organisasi ini apa? Dia lebih sedikit bervariasi ya dan lebih kompleks dibandingkan yang pertama tadi. Yang pertama tadi kan dia stabil atau tidak berubah-ubah seperti itu. Tidak banyak lah dinamikanya. Sedangkan yang ketiga ada a locally stormy environment, yaitu jenis lingkungan organisasi yang bergejolak nih, terus berubah-ubah dinamis. Nah, namun ada batasnya, areanya lokal tertentu. Sedangkan tipe yang terakhir yaitu turbulent environment. Lingkungan apa ini? Lingkungan organisasi yang dinamikanya itu bergejolak, tidak pasti, dan cenderung kacau. Nah, ini. Itulah tipe-tipe daripada lingkungan daripada organisasi. Untuk selanjutnya, lingkungan dan perubahan organisasi. Jadi, adaptasi organisasi adalah perubahan yang menyelaraskan organisasi dengan tuntutan daripada lingkungan. Guna apa? Gunanya menciptakan identitas unik dan cara adaptasi. Kemudian perubahan bisa bersifat bertahap dengan konsekuensi revolusioner ataupun cepat yang menciptakan apa? Momentum untuk mengatasi masalah. Menurut Purhantara 2009, menciptakan perubahan itu adalah pendekatan terstruktur. Untuk apa? Mengelola transisi individu, kelompok
kelompok, dan organisasi dari keadaan sekarang ke keadaan yang masa depan yang sesuai. Organisasi yang sukses itu seperti apa? Jadi berhasil mendapatkan, menanamkan, dan menerapkan pengetahuan. Gunanya apa? Yaitu membantu proses pembelajaran organisasi. Apa itu pembelajaran organisasi? Ya, pembelajaran organisasi adalah budaya budaya yang sudah ditanamkan, diajarkan, dan menjadi nilai hidup di organisasi tertentu. Sebagai apa? Tentu sebagai media pembelajaran. Bagi siapa ini? Bagi seluruh anggota dalam suatu organisasi. Seperti itu. Selanjutnya, karakteristik organisasi yang adaptif itu seperti apa? Bentuk dan sumber-sumber perubahan organisasi dapat bermacam-macam. Tergantung dari perilaku organisasi dan interaksinya dengan lingkungan ya, rekan-rekan semua ya. Seperti itu. Organisasi yang membuka diri terhadap lingkungan akan berperilaku berbeda ini dibandingkan dengan organisasi yang sebaliknya, close, menutup diri dengan lingkungannya. Jadi organisasi dapat bergerak sesuai atau melebihi perubahan lingkungannya, ataupun sebaliknya, tertinggal, kan seperti itu. Jadi organisasi yang bergerak seiring atau melampaui daripada perubahan lingkungan, ini menunjukkan karakteristik responsif yang selalu apa? Dia selalu memperhatikan perubahan lingkungannya, bagaimana dinamika daripada lingkungannya, seperti itu. Dan sebaliknya, apabila organisasi yang tertinggal, dia menunjukkan ketidakmampuan adaptasi, cenderung menutup diri terhadap apa? Ya tadi, dinamika yang ada di lingkungannya, seperti itu. Kemudian, ada yang namanya model sistem tertutup atau perspektif klasik. Model sistem tertutup menganggap lingkungan eksternal, contohnya apa? Ada teknologi, ada demografi, hukum, politik, sosial, seperti itu ya, budaya, stabil dan dapat diprediksi, serta tidak mempengaruhi fungsi dari organisasi itu. Oleh karena itulah, jadi model ini tidak tergantung pada pengaruh lingkungan eksternal untuk menjelaskan atau menyelesaikan masalah manajerial. Ya, jadi melainkan fokus pada proses dan dinamika internal organisasi untuk mencapai apa? Mencapai efisiensi. Ini dikutip dari draft 2001. Baik, untuk selanjutnya ada sistem model terbuka. Nah, ini berdasarkan perspektif daripada humanistik, pemikir klasik ya, yang berkontribusi signifikan pada teori manajemen, namun sering mengabaikan perilaku manusia seperti itu. Jadi selama awal abad ke-20 ini, perubahan sosial dan budaya ini memang banyak menunjukkan suatu tindakan manajemen yang tidak selalu sesuai dengan apa? Dengan forecasting, prediksi, peramalan model sistem tertutup. Nah, perilaku manusia ini semakin dapat dilihat sebagai faktor penting dalam apa? Dalam manajemen. Sama dikutip dari draft 2001. Selanjutnya, Karl Popper membedakan masyarakat terbuka, yaitu berdasarkan kebebasan, individualisme, dan tertutup atau kolektivisme ya. Kemudian Gebert Börner dalam Peter 2004 juga menyoroti 3 dimensi. Yang pertama apa? Antropologis. Yang kedua ada sosial, yang ketiga ada kognitif. Antropologis itu apa? Jadi pengaruh manusia dalam dunia. Sosial seperti apa? Posisi individu dalam suatu masyarakat, lingkungan masyarakat. Sedangkan kognitif adalah fleksibilitas kognisi manusia dan kaitannya toleransi terhadap ide mereka nih, seperti itu. Kemudian perspektif daripada humanistik menekankan pentingnya perilaku manajemen organisasi. Baik, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan terkait pertemuan 4 ini. Sekali lagi, rekan-rekan, perlu saya ingatkan bahwasannya semua peserta tuton dapat mempelajari materi inisiasi, materi tambahan yang diberikan, aktif dalam diskusi, berlatih dalam mengerjakan kuis, kemudian mengerjakan tugas juga mohon dikerjakan sesuai dengan timeline atau due date yang sudah disediakan. Dan untuk lebih detailnya penjelasan telah disampaikan tadi, teman-teman sekalian bisa mendownload materinya yang ada di web dan juga buka RAT-nya ya teman-temannya, pelajar lagi RAT-nya karena memang detailnya ada semua di modul kita, di modul manajemen perubahan
yang ada dari awal sampai dengan akhir nanti ada semua. Jadi tidak perlu khawatir ya rekan-rekan ya. Seperti itu. Tolong juga untuk mengerjakan diskusi maupun tugas, ini jangan mengkopas ya teman-teman dari jawaban temannya. Nah, ini adalah hal yang tidak terpuji, mohon menggunakan pendapat sendiri, jawaban sendiri, atau menggunakan istilahnya praprase lah jawaban agar tidak serupa atau sama dengan pendapat rekan lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih rekan-rekan atas perhatian dan kesediaannya pada pertemuan kali ini untuk menyimak ya materinya. Silahkan diikuti sampai dengan selesai dan mudah-mudahan semua aktivitas rekan-rekan berjalan dengan lancar. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.